Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Natifah dari kelas PPI 5B, dan kali ini saya akan menceritakan sedikit biografi tentang Hasan Ibnu Al-Haytham. Hasan Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Haytham. Di dunia barat, beliau telah dikenal dengan beberapa nama seperti Al-Hazan, Akhenaten, dan Akhenaten, tapi lebih dikenal dengan panggilan Al-Hazan. Beliau dilahirkan pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi di Basrah, Irak. Lalu dibesarkan di daerah Basrah dan Baghdad, dua kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada masa itu. Beliau mengecap pendidikan di dua kota tersebut, lalu penguasaan matematikanya diajar oleh Max Meyerhof, seorang sejarawan yang dianggap mengungguli Euclides dan Ptolemus. Kemudian, ia merintis karirnya sebagai pegawai pemerintah di Basrah. Namun, ia ternyata tidak betah berlama-lama berkarir di dunia birokrasi. Ibnu Al-Haytham yang lebih tertarik untuk menimba ilmu, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membawanya hijrah ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Beliau juga turut menerjemahkan buku-buku matematika dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa Latin. Setelah itu, Ibnu Al-Haytham bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Hakim dari Daulah Fatimiyah. Karena sudah tersohor sebagai insinyur yang hebat, Khalifah meminta Ibnu Al-Haytham untuk menanggulangi banjir Sungai Nil yang selalu terjadi setiap tahun. Sebelumnya, Ibnu Al-Haytham sangat percaya diri dengan mengatakan bahwa ia mampu mengatur dan menanggulangi banjir tersebut. Setelah mendapat perintah, ia mulai menyadari bahwa kalkulasi matematika dan perencanaan teknis yang diajukannya tidak mampu untuk menanggulangi banjir tersebut, terutama dengan alat yang belum mumpuni pada masa itu. Karena khawatir akan mendapat murka dan hukuman mati dari Khalifah, Ibnu Al-Haytham menderita tekanan mental yang sangat berat dan memutuskan menarik diri dari dunia engineering. Sebelum itu, beliau telah pergi ke Andalusia atau Spanyol, kiblat ilmu pengetahuan Eropa pada masa itu. Di sana, beliau mempelajari optik sampai namanya menjadi terkenal dalam bidang tersebut. Ia pun lalu memilih merantau ke Ahwaz dan pusat intelektual di dunia saat itu, yakni kota Baghdad. Di kedua kota itu, ia menimba beragam ilmu. Gairah keilmuannya yang tinggi membawanya terdampar hingga ke Mesir. Sebenarnya, Ibnu Al-Haytham hijrah ke Kairo atas undangan Khalifah Fatimiyah ke-6, Abu Ali Mansur Thoriqul Hakim, atau yang lebih dikenal dengan Al-Hakim Bi-Amirullah. Ahli sejarah di Harvard University, George Sarton, penulis A History of Science, menyebut Al-Haytham sebagai the greatest Muslim psychist and one of the greatest student of optics all times, atau fisikawan muslim terbesar dan salah seorang ilmuwan optik terbesar sepanjang zaman. Meskipun dia memberi kontribusi besar dalam bidang matematika dan astronomi, dalam bidang fisikalah ia mencapai prestasi yang mencolok. Beliau adalah seorang pengamat eksak, seorang peneliti, juga ahli teori.
Layaknya sarjana Islam lainnya, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazin tidak hanya menguasai fisika, ilmu optik, namun juga filsafat, matematika, obat-obatan, atau farmakologi. Tidak kurang 200 karya ilmiah mengenai berbagai bidang itu dihasilkan Ibnu Al-Haytham sepanjang hidupnya. Pada tahun terakhir menjelang wafat beliau kembali ke Kairo, Mesir. Ibnu Al-Haytham meninggal dunia di Kairo pada tahun 1039 Masehi ketika usianya berumur 74 tahun. Baiklah, sekian biografi dari Hasan Ibnu Al-Haytham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.